bayangkan sejenak bahwa dunia di sekitar kita bukanlah sesuatu yang objektif dan mandiri, tetapi hanya representasi yang dibentuk oleh kesadaran kita. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa dunia luar ada apa adanya. Langit itu biru, matahari bersinar, dan benda-benda memiliki bentuk serta warna tertentu. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah hasil interpretasi kesadaran kita, bukan realitas sejati? Fisikawan dan filsuf telah lama mempertanyakan apakah dunia yang kita alami benar-benar ada dalam bentuk yang kita bayangkan. Sains menunjukkan bahwa cahaya tidak memiliki warna. Ia hanyalah gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Warna biru langit bukanlah sifat mutlak dari langit itu sendiri, tetapi hanya cara otak kita menginterpretasikan gelombang cahaya tertentu. Jika mata kita memiliki spektrum yang berbeda, kita mungkin akan melihat dunia dengan cara yang sama sekali lain. Segala sesuatu yang kita rasakan, suara, bentuk, tekstur, adalah produk dari sistem persepsi kita. Ketika kita menyentuh sebuah benda keras, apa yang kita rasakan bukanlah kekerasan sebagai sesuatu yang absolut, tetapi hanya respon saraf kita terhadap interaksi molekuler. Dunia yang kita kenal bukanlah dunia itu sendiri, melainkan model yang dibangun oleh kesadaran kita. Jika realitas hanyalah konstruksi kesadaran, maka di manakah batas antara yang nyata dan ilusi? Jika semua yang kita alami hanyalah pengalaman subjektif, apakah ada realitas sejati di luar pengalaman itu? Fisikawan Donald Hoffman berpendapat bahwa ruang dan waktu bukanlah struktur fundamental realitas, melainkan alat yang digunakan oleh kesadaran untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia. Seperti antarmuka komputer yang menyederhanakan data kompleks menjadi ikon-ikon yang mudah digunakan, space-time hanyalah antarmuka persepsi kita terhadap realitas yang lebih mendalam. Kita terbiasa berpikir bahwa waktu mengalir dari masa lalu ke masa depan, tetapi teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa waktu tidak bersifat absolut. Eksperimen dalam mekanika kuantum menunjukkan bahwa partikel dapat eksis dalam beberapa keadaan sekaligus hingga diamati. Ini menantang gagasan bahwa realitas memiliki keberadaan independen di luar kesadaran kita. Jika space-time hanyalah headset yang dikenakan oleh kesadaran kita, maka seperti halnya dalam realitas virtual, segala sesuatu yang kita anggap sebagai luar, sebenarnya hanyalah proyeksi di dalam. Dunia fisik yang kita lihat bukanlah realitas sejati, tetapi hanya representasi yang diproses oleh kesadaran kita. Kesadaran, bukan materi, mungkin adalah esensi dari semua yang ada. Dan jika ini benar, maka memahami kesadaran bukan hanya soal memahami diri sendiri, tetapi juga memahami realitas itu sendiri. Bayangkan Anda berdiri di tepi sungai, melihat seekor ikan melompat dari air. Apa yang Anda lihat tampak nyata: ikan, air yang beriak, cahaya matahari yang memantul di permukaan. Namun, apakah Anda benar-benar melihat ikan sebagaimana adanya? Atau hanya melihat apa yang memungkinkan Anda untuk bertahan hidup di dunia ini? Kita sering menganggap bahwa persepsi kita adalah cerminan langsung dari kenyataan. Kita percaya bahwa mata, telinga, dan indera lainnya memberikan kita akses langsung ke realitas objektif. Tetapi sains dan filsafat telah menunjukkan bahwa persepsi bukanlah jendela transparan menuju kebenaran, melainkan sebuah filter yang dirancang oleh evolusi untuk satu tujuan utama: kelangsungan hidup. Indera kita bukanlah instrumen pencari kebenaran, melainkan alat navigasi. Evolusi tidak memberi kita pengalaman dunia sebagaimana adanya, melainkan pengalaman yang meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Ambil contoh katak, hewan ini tidak melihat detail lingkungan seperti yang kita lakukan. Sebaliknya, sistem visualnya dirancang untuk mendeteksi gerakan kecil, seperti serangga yang terbang. Jika tidak ada gerakan, bagi katak, tidak ada makanan. Hal yang sama berlaku bagi manusia. Kita hanya melihat sebagian kecil spektrum elektromagnetik. Kita tidak bisa melihat sinar ultraviolet seperti lebah, atau mendengar frekuensi ultrasonik seperti kelelawar. Kita tidak merasakan medan magnet seperti burung. Apakah dunia yang kita alami adalah dunia yang sebenarnya, atau hanya versi yang disesuaikan dengan kebutuhan kita? Jika manusia memiliki mata seperti burung hantu,
Kita akan melihat dunia dalam cahaya inframerah. Jika kita memiliki kemampuan kelelawar, kita akan memahami ruang melalui gema. Apa yang kita sebut sebagai realitas hanyalah model yang dibangun oleh otak kita, dan model ini berbeda untuk setiap spesies, setiap individu. Donald Hoffman mengusulkan gagasan yang mengejutkan. Kesadaran manusia bekerja seperti antarmuka komputer. Saat Anda menggunakan laptop atau smartphone, Anda melihat ikon-ikon sederhana, folder, dokumen, aplikasi. Ikon-ikon ini tidak mencerminkan mekanisme internal komputer yang sebenarnya, tetapi menyederhanakan interaksi kita dengannya. Begitu pula dengan persepsi kita terhadap dunia. Warna, suara, bentuk, semuanya adalah ikon yang dibuat otak untuk membantu kita berinteraksi dengan lingkungan. Saat kita melihat apel merah di atas meja, kita tidak benar-benar melihat apel sejati dalam bentuk fundamentalnya. Kita hanya melihat interpretasi yang dibuat oleh otak berdasarkan cahaya yang dipantulkan oleh apel tersebut. Kesadaran kita bukanlah cermin yang memantulkan realitas, melainkan layar yang menampilkan representasi dunia dalam bentuk yang dapat kita pahami. Dan jika demikian, maka yang kita sebut kebenaran bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan hanya tampilan yang dirancang agar kita dapat bertahan hidup. Apa yang ada di balik antarmuka ini? Apa yang sebenarnya tersembunyi di luar persepsi kita? Jika kita dapat menembus batas-batas persepsi, mungkin kita akan menemukan bahwa realitas jauh lebih luas dan tak terbayangkan dari yang kita kira. Kita diajarkan untuk percaya bahwa kesadaran adalah hasil dari aktivitas otak, bahwa pikiran, emosi, dan pengalaman kita hanyalah efek samping dari sinaps-sinaps yang menembakkan impuls listrik di dalam tengkorak kita. Tetapi bagaimana jika kenyataan justru sebaliknya? Bagaimana jika otak bukanlah pencipta kesadaran, melainkan manifestasi dari kesadaran itu sendiri? Bayangkan Anda sedang bermimpi. Dalam mimpi itu, Anda melihat orang-orang, bangunan, cahaya matahari, bahkan mungkin merasakan angin di wajah Anda. Semuanya tampak nyata sampai Anda bangun. Seketika, Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami hanyalah proyeksi dari pikiran Anda. Jika sebuah dunia yang tampak nyata bisa diciptakan oleh kesadaran dalam mimpi, mungkinkah dunia yang kita anggap sebagai realitas juga merupakan hasil dari kesadaran yang lebih luas? Sains modern seringkali berusaha mencari asal-usul kesadaran dalam jaringan neuron. Tetapi ada satu masalah besar. Tidak ada eksperimen yang bisa menjelaskan bagaimana aktivitas listrik di otak dapat menciptakan pengalaman subjektif seperti cinta, rasa sakit, atau keindahan. Hubungan antara aktivitas otak dan pengalaman sadar tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, sebuah teka-teki yang dikenal sebagai hard problem of consciousness. Donald Hoffman dan banyak filsuf lainnya mengusulkan sebuah pendekatan radikal. Alih-alih menganggap otak sebagai sumber kesadaran, kita harus melihat kesadaran sebagai dasar realitas. Otak hanyalah simbol dalam antarmuka kesadaran kita, ikon seperti yang kita lihat dalam komputer, bukan mesin yang menciptakan kesadaran itu sendiri. Analoginya seperti ini. Ketika Anda melihat ikon folder di layar komputer, Anda tidak berpikir bahwa folder itu adalah realitas sejati. Itu hanya representasi dari sesuatu yang lebih kompleks yang bekerja di balik layar. Begitu pula dengan otak, apa yang kita lihat dalam pemindaian MRI hanyalah tampilan visual dari proses yang jauh lebih dalam ranah kesadaran. Jika kesadaran adalah dasar realitas, maka dunia fisik yang kita alami bukanlah sesuatu yang mandiri, melainkan manifestasi dari kesadaran itu sendiri. Segala sesuatu yang kita lihat, dengar, dan rasakan hanyalah ekspresi dari kesadaran yang lebih besar. Inilah sebabnya mengapa pengalaman kita terhadap realitas sangat subjektif. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama tetapi memaknainya dengan cara yang berbeda, karena realitas mereka terbentuk oleh kesadaran mereka sendiri. Dengan memahami bahwa kesadaran bukan hanya pengamat tetapi juga pencipta realitas, kita mulai menyadari peran kita dalam membentuk pengalaman hidup kita. Kita bukan sekadar produk dari dunia fisik, tetapi partisipan aktif dalam menciptakan makna dan keberadaan.
Kesadaran bukanlah sesuatu yang muncul dari otak kita seperti asap dari api. Sebaliknya, otak, tubuh, dan seluruh dunia fisik adalah pancaran dari kesadaran. Dan ketika kita mulai memahami ini, kita mulai menyadari bahwa realitas tidak berada di luar sana, tetapi dalam diri kita. Selama ribuan tahun, manusia menganggap ruang dan waktu sebagai dasar dari realitas. Kita mengukurnya, memetakannya, dan membangun pemahaman tentang dunia di atasnya. Namun, bagaimana jika ruang dan waktu bukanlah fondasi sejati dari realitas, melainkan hanya alat bantu, seperti headset virtual, yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan sesuatu yang jauh lebih mendalam? Sama seperti saat kita memakai headset VR dan tenggelam dalam dunia 3 dimensi yang tampak nyata, kita tanpa sadar juga menggunakan space-time sebagai antarmuka yang menyajikan pengalaman dunia fisik. Namun, seperti halnya dunia virtual dalam game, apa yang kita lihat bukanlah realitas sejati, melainkan hanya representasi yang diciptakan oleh kesadaran kita. Jika kita melihat sebuah apel di atas meja, kita menganggapnya sebagai objek fisik yang eksis dalam ruang dan waktu. Namun, dalam paradigma baru ini, apel itu hanyalah data yang diterjemahkan ke dalam pengalaman visual dan taktil oleh kesadaran kita. Apel bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri di luar sana. Ia hanya muncul sebagai ikon dalam sistem persepsi kita. Begitu pula dengan waktu. Kita merasa bahwa masa lalu telah terjadi, masa kini adalah satu-satunya yang nyata, dan masa depan masih belum ada. Namun, fisika kuantum menunjukkan bahwa waktu tidak mengalir sebagaimana kita kira. Semua momen ada secara bersamaan dalam struktur yang lebih mendalam. Kita hanya mengaksesnya secara berurutan seperti menonton film, satu frame demi satu frame. Jika space-time hanyalah representasi, maka realitas yang sebenarnya berada di luar batasan ini. Sama seperti ketika kita melepas headset VR dan menyadari bahwa dunia virtual hanya ilusi, ada kemungkinan bahwa ketika kita melampaui space-time, kita akan melihat realitas yang lebih fundamental. Gagasan bahwa space-time bukanlah dasar realitas bukan sekadar spekulasi filosofis. Fisika modern, terutama teori kuantum dan teori informasi, mulai mengungkap bahwa ada sesuatu yang lebih mendalam daripada ruang dan waktu. Fisikawan seperti Nima Arkani-Hamed menunjukkan bahwa hukum-hukum alam semesta dapat dijelaskan tanpa merujuk pada space-time sama sekali. Struktur seperti amplituhedron, sebuah bentuk geometri kompleks, dapat menghitung interaksi partikel dengan lebih sederhana dibandingkan persamaan ruang-waktu tradisional. Donald Hoffman juga mengusulkan bahwa yang kita sebut sebagai realitas fisik hanyalah proyeksi dari jaringan kesadaran yang lebih luas. Sama seperti ikon di layar komputer tidak mencerminkan cara kerja dalam prosesor, space-time hanya memberikan tampilan yang disederhanakan dari sesuatu yang lebih dalam. Jika realitas sejati berada di luar space-time, maka bagaimana kita bisa mengaksesnya? Jawabannya mungkin bukan melalui eksplorasi luar angkasa, tetapi eksplorasi kesadaran. Meditasi, pengalaman mendalam, dan perubahan paradigma dapat membantu kita menyentuh sesuatu yang melampaui batasan persepsi fisik kita. Melepaskan ilusi space-time bukan berarti dunia fisik tidak penting. Justru, dengan memahami bahwa ini hanyalah antarmuka, kita bisa menggunakannya dengan lebih bijaksana, tanpa terjebak dalam keterbatasannya. Jika kita percaya bahwa realitas adalah sesuatu yang objektif dan terpisah dari kita, maka kita melihat diri kita sebagai individu yang berdiri sendiri, sebuah entitas yang terisolasi dari dunia di sekelilingnya. Namun, bagaimana jika realitas bukanlah kumpulan objek yang terpisah, melainkan sebuah jaringan kesadaran yang saling terhubung? Dalam paradigma ini, kita bukan hanya makhluk individu yang menjalani kehidupan masing-masing, tetapi simpul dalam jaringan luas kesadaran yang membentuk dan mempengaruhi pengalaman kita. Perasaan keterpisahan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh antarmuka persepsi kita. Sama seperti sebuah gelombang di lautan tampak sebagai entitas yang berdiri sendiri, padahal ia tidak pernah terpisah dari samudra yang lebih besar.
Donald Hoffman mengajukan gagasan bahwa kesadaran bukanlah produk dari otak, melainkan elemen fundamental yang membentuk realitas. Dalam teori ini, setiap individu adalah agen kesadaran, seperti node dalam sebuah jaringan yang terus berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Kita dapat membayangkan realitas seperti internet, di mana setiap perangkat terhubung ke jaringan global, berbagi data, dan menciptakan pengalaman yang saling terkait. Begitu pula dengan kesadaran kita, meskipun tampak terpisah, kita sebenarnya adalah bagian dari suatu jaringan yang lebih besar, yang terus mengalirkan informasi, emosi, dan pengalaman satu sama lain. Bukti dari keterhubungan ini dapat kita temukan dalam fenomena seperti intuisi, telepati, dan kesadaran kolektif. Pernahkah Anda memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu menghubungi Anda? Atau pernahkah Anda masuk ke suatu ruangan dan langsung merasakan energi yang tidak bisa dijelaskan? Ini bukan kebetulan, tetapi manifestasi dari jaringan kesadaran yang bekerja di luar batasan fisik yang kita kenal. Jika kita melepaskan pandangan bahwa kita adalah individu yang terisolasi, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah bagian dari keterhubungan yang lebih luas. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu tidak berhenti pada satu titik. Ia menyebar seperti riak di permukaan air. Begitu pula dengan pikiran dan emosi kita. Ketika kita dipenuhi dengan cinta dan kedamaian, getaran itu tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, bahkan tanpa kita sadari. Banyak tradisi spiritual dan filsafat kuno telah lama memahami konsep ini. Buddhisme berbicara tentang interbeing, bahwa keberadaan kita tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Fisika kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel dapat saling terhubung secara instan meskipun terpisah jarak yang sangat jauh. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai keterikatan kuantum, quantum entanglement. Jika kesadaran adalah jaringan yang saling terhubung, maka kehidupan bukanlah tentang persaingan atau dominasi, melainkan tentang harmoni dan keseimbangan. Identitas kita bukan sekadar aku, tetapi bagian dari kita. Kesadaran kolektif inilah yang terus berkembang, bereksplorasi, dan menciptakan realitas yang kita alami. Menyadari bahwa kita semua terhubung bukan hanya sebuah wawasan filosofis, tetapi juga sebuah panggilan untuk hidup dengan lebih sadar, dengan lebih banyak cinta, empati, dan kesadaran akan dampak setiap tindakan kita terhadap jaringan besar kehidupan ini. Bayangkan sejenak bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa yang acak, bukan pula sekadar keberadaan yang mekanis dan tanpa makna. Bayangkan bahwa setiap pengalaman, setiap emosi, setiap pertemuan, dan bahkan setiap tantangan adalah bagian dari sebuah perjalanan yang lebih dalam, perjalanan kesadaran yang sedang mengeksplorasi dirinya sendiri. Kesadaran bukan sesuatu yang statis, ia adalah sesuatu yang terus berkembang, terus mencari, terus bertanya. Dalam setiap kehidupan yang ada, kesadaran sedang menjalani petualangannya sendiri, mengumpulkan pengalaman dari berbagai sudut pandang, dari berbagai bentuk kehidupan, dari berbagai dimensi realitas. Kita seringkali berpikir bahwa kesadaran hanyalah milik manusia, bahwa hanya kita yang memiliki kemampuan untuk berpikir, merasa, dan memahami realitas. Tetapi bagaimana jika kesadaran ada di mana-mana? Bagaimana jika alam semesta ini sendiri adalah ekspresi dari kesadaran yang lebih besar? Setiap makhluk, setiap objek, bahkan setiap momen adalah perspektif unik yang digunakan kesadaran untuk memahami dirinya sendiri. Seekor burung yang terbang di langit, ombak yang menghantam tebing, pohon yang tumbuh dengan sabar selama berabad-abad, semuanya adalah fragmen dari kesadaran yang sedang mengalami dirinya dalam bentuk yang berbeda. Kita, sebagai manusia, juga merupakan bagian dari eksplorasi ini. Setiap kebahagiaan yang kita rasakan, setiap kesedihan yang kita alami, setiap pencarian yang kita lakukan, semuanya adalah bagian dari kesadaran yang ingin memahami apa artinya menjadi hidup. Terkadang, kita merasa tersesat. Kita bertanya-tanya apa tujuan dari semua ini, mengapa kita harus mengalami penderitaan, mengapa kehidupan terasa begitu kompleks. Tetapi, jika kita melihat dari perspektif kesadaran yang lebih luas,
kita menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada pengalaman yang sia-sia, tidak ada rasa sakit yang tanpa makna. Semuanya adalah bagian dari proses pemahaman yang lebih besar. Jika kehidupan adalah perjalanan kesadaran, lalu apa yang terjadi saat kita mati? Apakah itu benar-benar akhir? Dalam paradigma ini, kematian bukanlah akhir dari eksistensi, tetapi lebih seperti seseorang yang melepas headset virtual setelah selesai memainkan sebuah permainan. Kesadaran tidak hilang, ia hanya beralih dari satu pengalaman ke pengalaman lain. Bayangkan seseorang yang tertidur dan bermimpi menjadi seorang raja, menjalani kehidupan penuh kejayaan dan petualangan. Tetapi ketika ia terbangun, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi, namun pengalaman yang ia dapatkan tetap ada, tetap melekat dalam dirinya. Begitu pula dengan kematian, kita mungkin melepaskan identitas fisik kita, tetapi kesadaran kita tetap ada, kembali terhubung dengan jaringan yang lebih luas, mungkin untuk menjalani perjalanan baru. Eksistensi bukanlah sesuatu yang tetap, ia adalah aliran yang terus berubah, berkembang dan bereksplorasi, dan dalam setiap langkah perjalanan kita, kesadaran sedang belajar, bertumbuh, dan menemukan keajaiban dari dirinya sendiri. Kita telah diajarkan sejak kecil bahwa dunia adalah sesuatu yang objektif, sesuatu yang ada di luar sana, terlepas dari keberadaan kita. Kita diajarkan bahwa langit itu biru, bahwa benda-benda di sekitar kita nyata, dan bahwa hidup adalah tentang menavigasi dunia luar dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika realitas yang kita anggap begitu nyata sebenarnya adalah konstruksi kesadaran kita sendiri? Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, kita melihat dunia sebagaimana kita. Mata kita bukanlah jendela yang secara pasif merekam kenyataan, melainkan filter yang membentuk dan menafsirkan apa yang kita sebut sebagai realitas. Ruang dan waktu bukanlah entitas mutlak, melainkan bagian dari antarmuka yang digunakan kesadaran untuk memahami dirinya sendiri. Semua yang kita alami terjadi di dalam kesadaran kita. Tidak ada warna tanpa mata yang melihat. Tidak ada suara tanpa telinga yang mendengar. Tidak ada rasa tanpa kesadaran yang mengalaminya. Dengan kata lain, dunia yang kita alami bukanlah sesuatu yang berada di luar, melainkan muncul di dalam. Kesadaran bukan sekadar produk otak, ia bukan efek samping dari reaksi kimia atau aktivitas neuron. Sebaliknya, otak itu sendiri hanyalah ikon dalam antarmuka kesadaran kita, sebuah representasi simbolis dari sesuatu yang lebih dalam. Jika kita memahami bahwa kesadaran adalah pusat dari realitas, maka pertanyaannya bukan lagi, apa yang terjadi di luar sana, tetapi, apa yang saya ciptakan di dalam? Jika realitas kita dibentuk oleh kesadaran kita, maka cara kita berpikir, merasa, dan memahami dunia memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Apa yang kita yakini, kita alami. Apa yang kita fokuskan, kita perbesar. Apa yang kita tolak, justru semakin menekan kita. Ini bukan sekadar filosofi, tetapi prinsip dasar dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Jika dunia yang kita alami adalah hasil dari kesadaran kita, maka kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Kita bukan korban keadaan, melainkan arsitek dari pengalaman kita sendiri. Memahami ini bukan sekadar wawasan intelektual, ini adalah kebangkitan. Ini adalah momen ketika kita menyadari bahwa kita bukan sekadar aktor dalam permainan kehidupan, tetapi juga penulis naskahnya. Kita memiliki kuasa untuk memilih bagaimana kita menafsirkan peristiwa, bagaimana kita merespons tantangan, dan bagaimana kita membentuk pengalaman kita. Dunia yang kita alami bukan sesuatu yang kaku dan tidak berubah. Ia adalah cermin yang memantulkan keadaan batin kita. Dengan mengubah kesadaran kita, kita mengubah dunia kita. Dengan memahami peran kita sebagai pencipta pengalaman, kita dapat menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan realitas yang lebih besar. Pada akhirnya, realitas bukanlah sesuatu yang harus kita cari di luar sana. Realitas ada di dalam, menunggu untuk kita sadari. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan,
Silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.